Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu, hendaklah kamu menerangkan kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Amatlah buruk tukaran yang mereka terima. Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan. Janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa, dan bagi mereka siksa yang pedih. Quran Surat Ali Imran 187-188. Mereka yang dimaksud dalam ayat tadi adalah Finhash, Asya, dan pendeta-pendeta Yahudi yang semisal mereka berdua yang amat cinta pada dunia dan pujian dengan sesuatu hal yang mana mereka sendiri tidak mengerjakannya. Mereka dianggap ulama oleh banyak orang, padahal sebenarnya mereka bukanlah sosok ulama. Mereka tidak mengarahkan manusia kepada hidayah dan kebenaran. Orang-orang Yahudi memerintahkan orang-orang mukmin bersikap kikir. Ibnu Ishaq berkata, Kardam bin Qais sekutu Ka'b bin al-Ashraf, Usamah bin Habib, Nafi bin Abu Nafi, Bahri bin Amr, Huyai bin Akhtab dan Rafiah bin Zaid bin Et-Tabut bertemu dengan beberapa orang dari kalangan kaum Ansar. Dulu orang-orang Yahudi tersebut bergaul dengan kaum Ansar. Mereka menasihati sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berkata kepada mereka, janganlah kalian menginfakkan harta kalian, karena itu akan menjadikan kalian menjadi orang miskin. Janganlah tergesa-gesa untuk berinfak, sebab kalian tidak tahu apa yang akan terjadi dengan nasib kalian kelak. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat, yaitu orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka. Quran Surat An-Nisa 37. Yang dimaksud dengan karunia pada ayat di atas adalah Taurat yang membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah berfirman, dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Dan juga orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena ria kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa yang mengambil syaitan itu menjadi temannya, maka setan itu adalah teman yang seburuk-buruknya. Apakah kemudaratannya bagi mereka, kalau mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menafkahkan sebahagian rezeki yang telah diberikan Allah kepada mereka? Dan adalah Allah Maha mengetahui keadaan mereka. Quran Surat An-Nisa 37-39. Ibnu Ishaq berkata, Rifa'ah bin Zaid bin Et-Tabut adalah salah seorang pemuka Yahudi. Apabila berbicara dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia senantiasa memilin-milin lidahnya. Ia berkata, wahai Muhammad, dengarkanlah dengan seksama, agar kamu paham. Kemudian Rifa'ah bin Zaid bin Et-Tabut menghina dan mencemooh Islam. Lalu Allah yang Maha Mulia menurunkan firman-Nya tentang dirinya. Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang telah diberi bahagian dari Alkitab Taurat? Mereka memilih kesesatan, dengati petunjuk dan mereka bermaksud supaya kamu tersesat menyimpang dari jalan yang benar. Dan Allah lebih mengetahui daripada kamu tentang musuh-musuhmu. Dan cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu. Yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata, kami mendengar tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa. Dan mereka mengatakan, Raina, dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, kami mendengar dan patuh, dan dengarlah, dan perhatikanlah kami, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat, akan tetapi Allah mengutuk mereka, karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis. Quran Surat An-Nisa 44-46. Suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada pemuka-pemuka Yahudi seperti Abdullah bin Surya Ai-Awar dan Ka'ab bin Asad, wahai orang-orang Yahudi, bertakwalah kepada Allah dan masuklah ke dalam Islam. Demi Allah sesungguhnya kalian telah mengetahui bahwa yang aku bawa adalah kebenaran. Orang-orang Yahudi berkata, kami tidak kenal itu wahai Muhammad. Mereka ingkar terhadap apa yang sebenarnya telah mereka ketahui dan tetap bertahan dengan kekafiran. Lalu Allah menurunkan firman-Nya. Hai orang-orang yang telah diberi Alkitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu sebelum kami merubah muka-mu, lalu kami putarkan ke belakang atau kami kutuk mereka sebagaimana kami telah mengutuk orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu. Dan ketetapan Allah pasti berlaku. Quran Surat An-Nisa 47. Orang-orang yang berkoalisi. Ibnu Ishaq berkata, orang-orang yang membangun koalisi dari Quraisy, Gatafan, dan Bani Quraiza adalah Huyai bin Akhtab, Salam bin Abu al-Huqaiq, Abu Rafi, Arab bin Arabi, bin Abu al-Huqaiq, Abu Amar, Wahwah bin Amir, dan Hauzah bin Qais. Wahwah bin Amir, Abu Amar, dan Hauzah berasal dari Bani Wail, dan selebihnya dari Bani An-Nadir. Pada saat mereka sampai di tempat orang-orang Quraisy itu berkata, mereka adalah pendeta-pendeta Yahudi, dan orang-orang yang memiliki ilmu yang memadai tentang kitab suci terdahulu. Cobalah tanyakan kepada mereka manakah yang lebih baik agama kalian atau agama Muhammad.
Orang-orang Quraisy pun bertanya kepada pendeta-pendeta Yahudi dan mereka menjawab, agama kalian jauh lebih baik daripada agama Muhammad. Kalian tentunya lebih baik daripada Muhammad dan yang orang yang bersamanya. Lalu Allah menurunkan firman-Nya. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada Jib dan takut. Quran Surat An-Nisa 51. Ibnu Hisham berkata, menurut orang-orang Arab Jib adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah, sementara takut adalah segala sesuatu yang membuat orang berpaling dari kebenaran. Kata plural dari kata Jib ialah jubut, sementara plural dari kata takut adalah tawagid. Ibnu Hisham berkata, kami mendengar dari Ibnu Abu Najih berkata, bahwa Jib adalah sihir, sementara takut adalah setan. Allah kemudian berfirman dan mengatakan kepada orang-orang kafir, musyrik Mekah, bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Mereka itulah orang yang dikutuki Allah. Barang siapa yang dikutuki Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya. Ataukah ada bagi mereka bagian dari kerajaan kekuasaan? Kendati pun ada, mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebajikan kepada manusia, ataukah mereka dengki kepada manusia, Muhammad, lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya. Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. Quran Surat An-Nisa 51-54. Ibnu Ishaq berkat, Sukain dan Adi bin Zaid mengatakan, wahai Muhammad, kami tidak mengetahui bahwa setelah Musa diturunkan, Allah menurunkan sesuatu atas manusia. Kemudian Allah yang Maha Mulia menurunkan firman-Nya. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa 163-165. Beberapa orang Yahudi datang menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau bersabda, demi Allah, sesungguhnya kalian telah mengetahui bahwa aku utusan Allah yang diutus kepada kalian. Orang-orang Yahudi berkata, kami tidak mengetahui itu, dan tidak bersaksi atasnya. Lalu Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya. Mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu, tetapi Allah mengakui Al-Quran yang diturunkannya kepadamu. Allah menurunkannya dengan ilmunya, dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi pula. Cukuplah Allah yang mengakuinya. Quran Surat An-Nisa 166. Orang-orang Yahudi membuat makar untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menjatuhkan batu kepada beliau. Suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Bani An-Nadir untuk meminta bantuan mereka dalam membantu beliau, meminta diat ganti rugi kriminal dua orang Bani Amir yang telah membunuh Ami bin Umayyah Ad-Damri. Ketika itu orang-orang Yahudi sedang duduk sesama mereka. Sebagian dari mereka berkata, kalian tidak pernah dapatkan Muhammad berada dekat sekali dengan kalian daripada saat ia berada saat ini. Maka siapakah di antara kalian yang siap untuk naik ke atas rumah, untuk menjatuhkan batu kepadanya sehingga kita tidak merasa terganggu oleh keberadaannya? Amr bin Jihasi bin Ka'ab berkata, aku siap. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui makar jahat mereka, beliau segera pergi. Lalu Allah yang Maha Tinggi menurunkan firman-Nya. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang diberikannya kepadamu, di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu untuk berbuat jahat, maka Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakal. Quran Surat Al-Maidah 11. Ibnu Ishaq berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Nu'man bin Adha, Bahri bin Amr dan Syas bin Qais. Mereka terlibat dalam sebuah percakapan dengan Rasul dan beliau mengajak mereka kepada agama Allah, serta memberi peringatan akan siksa Allah. Mereka berkata, janganlah engkau mengintimidasi kami wahai Muhammad, karena kami anak-anak dan kekasih-kekasih Allah persis sebagaimana perkataan orang-orang Kristen. Lalu Allah yang Maha Mulia menurunkan ayat. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya, tetapi kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakannya. Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada antara keduanya. Dan kepada Allah lah kembali segala sesuatu. Quran Surat Al-Maidah 18. Ibnu Ishaq berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru orang-orang Yahudi untuk masuk Islam, dan memberi peringatan kepada mereka akan hukuman Allah.
Namun sayang mereka menolak untuk masuk Islam, dan tetap mengingkari terhadap ajaran yang beliau bawa. Kemudian Muaz bin Jabal, Sa'ad bin Ubadah, dan Uqbah bin Wahbe berkata kepada mereka, "Wahai orang-orang Yahudi, bertakwalah kepada Allah. Demi Allah, kalian telah mengetahui bahwa beliau adalah utusan Allah, jauh sebelum beliau diutus menjadi rasul, dan kalian pun telah memaparkan dan menerangkan ciri-cirinya kepada kami." Rafi bin Huraimalah dan Wahbe bin Yahuza berkata, "Kami tidak pernah mengatakan hal itu kepada kalian. Allah tidak menurunkan kitab, tidak mengutus rasul dan pemberi peringatan setelah Musa." Lalu Allah menurunkan firman-Nya tentang perkataan Rafi bin Huraimalah dan Wahbe bin Yahuza. "Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu rasul kami, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman rasul-rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Quran Surat Al-Maidah 19. Kemudian Allah memaparkan kisah Musa kepada mereka, apa yang Nabi Musa terima dari mereka, protes mereka dan perintah Allah yang ditolak oleh mereka hingga mereka terlunta-lunta di muka bumi selama 40 tahun sebagai hukuman atas tindakan mereka. Mereka minta pertimbangan Nabi tentang hukum rajam. Ibnu Ishaq berkata, Ibnu Syihab Az-Zuhri menuturkan kepadaku, ia mendengar seseorang dari Muzainah dari seorang ulama yang berbicara dengan Sa'id bin Al-Musayyib bahwa Abu Hurairah berkata kepada mereka bahwa pendeta-pendeta Yahudi berkumpul di Baitul Midras saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah. Sebelum Rasulullah tiba, salah seorang lelaki yang telah menikah telah berzina dengan seorang wanita Yahudi yang telah menikah pula. Mereka berkata, bawalah pria dan wanita ini kepada Muhammad, lalu tanyakanlah kepadanya apa hukuman atas mereka berdua, dan beri dia hak untuk mengadilinya. Jika ia menjatuhkan hukuman cambuk dengan tali kepadanya seperti kalian, pasti dia seorang raja dan ikutilah dia. Namun apabila dia menjatuhkan hukuman rajam kepada mereka, pastilah dia seorang nabi. Maka jagalah apa yang ada pada kalian, agar tidak direbut olehnya. Mereka mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Muhammad, orang ini telah menikah kemudian berzina dengan wanita ini yang telah menikah pula. Adililah mereka berdua dan kami memberikan hak sepenuhnya kepadamu untuk mengadili mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan hingga tiba di tempat pendeta-pendeta mereka di Baitul Midras. Beliau bersabda, wahai orang-orang Yahudi, datangkan kepadaku ulama kalian. Mereka mengirim Abdullah bin Suriyah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 75. Ibnu Ishaq berkata, beberapa orang Bam Quraizah berkata kepadaku, selain mendatangkan Abdullah bin Suriyah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka juga mendatangkan Abu Yasir bin Akhtab dan Wahbe bin Yahuza. Pendeta-pendeta Yahudi berkata, merekalah ulama kami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang masalah tersebut sampai perkaranya menjadi jelas hingga akhirnya mereka berkata tentang Abdullah bin Suriyah, orang ini lebih mengerti tentang Taurat daripada ulama-ulama kami yang lain. Ibnu Hisyam berkata, dari perkataan beberapa Bani Quraizah hingga orang ini lebih mengerti tentang Taurat adalah ucapan Ibnu Ishaq, sedangkan yang setelahnya adalah dari untaian kisah sebelumnya. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk berdua bersama dengan Abdullah bin Suriyah. Abdullah bin Suriyah adalah orang paling dalam ilmunya di antara ulama-ulama Yahudi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelidik Abdullah bin Suriyah dengan beberapa pertanyaan menukik, wahai anak Suriyah, aku bersumpah kepadamu dengan nama Allah, dan dengan hari-hari Allah yang ada di Bani Israel, tidakkah engkau paham bahwa Allah menetapkan hukuman rajam bagi seorang muhsan lelaki atau perempuan yang telah menikah, yang berzina di dalam Taurat? Abdullah bin Suriyah menjawab, benar, demi Allah, memang demikian. Ketahuilah wahai Abu Al-Qasim, sesungguhnya orang-orang Yahudi telah tahu bahwa engkau adalah nabi yang diutus, hanya saja mereka dengki padamu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dan memerintahkan agar kedua orang yang berbuat zina tersebut dirajam di depan pintu masjid beliau di Bani Ghanem bin Malik bin An-Najjar. Sesudah peristiwa ini Abdullah bin Suriyah kafir dan tidak mengingkari kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Ishaq berkata, lalu Allah yang Maha Mulia menurunkan firman-Nya tentang orang-orang Yahudi tersebut. Hai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera memperlihatkan kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman, dan juga di antara orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu amat suka mendengar berita-berita bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu, yakni mereka mengutus orang yang mereka utus di antara mereka, dan mereka mengingkari, dan mereka menyuruh mereka dengan apa yang mereka suruhkan dengan mengubah hukum dari yang sebenarnya. Kemudian Allah berfirman, mereka merubah perkataan-perkataan Taurat dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan, jika diberikan ini, yang sudah dirubah-rubah oleh mereka kepada kamu, maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini, yakni rajam, maka hati-hatilah. Quran Surat Al-Maidah 41.
Ibnu Ishaq berkata, Muhammad bin Talha bin Yazid bin Rukanah berkata kepadaku dari Ismail bin Ibrahim dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pelaksanaan hukuman rajam kepada kedua pelaku zina tersebut, lalu mereka berdua dirajam di depan masjid beliau. Ketika laki-laki Yahudi tersebut mulai mendapatkan lemparan batu, ia berdiri menuju wanita yang dia pernah berzina dengannya, kemudian menelungkupinya untuk melindunginya hingga akhirnya keduanya meninggal dunia. 76. Demikianlah satu hal yang Allah lakukan bagi Rasul-Nya dalam melaksanakan hukum zina terhadap kedua orang tersebut. Ibnu Ishaq berkata, Solih bin Kaisan berkata kepadaku dari Nafi, bekas budak Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Umar, ia berkata, pada saat orang-orang Yahudi menyerahkan putusan hukum mereka berdua kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyeru mereka kepada Taurat dan salah seorang dari pendeta mereka duduk membaca Taurat sambil menutup ayat tentang hukuman rajam dengan tangannya, kemudian Abdullah bin Salam memukul tangan pendeta tadi. Abdullah bin Salam berkata, wahai Rasulullah, inilah ayat tentang hukuman rajam. Namun ia menolak membacakannya kepadamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, sungguh celaka kalian wahai orang-orang Yahudi, mengapa kalian meninggalkan hukum Allah, padahal itu berada di tangan kalian. Mereka menjawab, demi Allah, awalnya hukuman rajam diberlakukan pada kami, hingga pada suatu hari orang Muhsan yang berasal dari keluarga istana dan kalangan terhormat berbuat zina. Raja melarang pemberlakukan hukuman rajam terhadapnya. Kemudian ada seseorang berzina sesudah keluarga istana tersebut. Raja bermaksud merajamnya, hanya saja orang-orang Yahudi berkata, demi Allah, tidak mungkin ini bisa dilakukan. Apabila engkau mau merajam orang ini maka hendaknya engkau juga merajam orang dari keluarga istana yang berzina. Selesai mengatakan itu kepada rajanya mereka menyelenggarakan rapat, dengan hasil kesepakatan mengganti hukuman rajam dengan hukuman cambuk, dan mereka meninggalkan hukuman rajam dan penerapannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika demikian, maka akulah orang yang pertama kali menghidupkan hukum Allah dan kitabnya serta penerapannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta keduanya dihukum rajam di depan masjid beliau. Abdullah bin Umar berkata, aku ikut serta merajam kedua orang pezin tersebut. 77. Kezaliman orang-orang Yahudi dalam diat. Ibnu Ishaq berkata, Daud bin Al-Husair berkata padaku dari Ikrimah dari Ibnu Abbah, bahwa ayat-ayat di surat Al-Maidah berikut. Maka putuskanlah perkara itu di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudarat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Quran Surat Al-Maidah 42. Diturunkan pada kasus diat antara Bani An-Nadir dengan Bani Quraizah. Penyebabnya bahwa Bani An-Nadir yang terhormat membayar diat dengan utuh, sementara Bani Quraizah hanya membayar separuh saja. Kemudian mereka mengadukan masalah ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya di atas tentang mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan mereka pada kebenaran dengan menyamakan diat di antara mereka. 78. Ibnu Ishaq berkata, walahu alam mana yang lebih benar di antara riwayat tersebut. Konspirasi orang-orang Yahudi untuk memfitnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Ishaq berkata, Ka'ab bin Asad, Ibnu Salubah, Abdullah bin Surya, dan Syas bin Qais berbincang di antara mereka, marilah kita pergi menemui Muhammad, semoga kita berhasil mengeluarkannya dari agamanya, karena dia juga manusia biasa layaknya kita semua. Mereka pun datang menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, wahai Muhammad, engkau tahu bahwa kami pendeta-pendeta Yahudi, orang-orang terhormat serta pemimpin-pemimpin mereka. Jika kami mengikutimu, maka semua orang Yahudi akan mengikutimu, dan mereka tidak mungkin menentang kami. Sesungguhnya kami mempunyai sengketa, bagaimana jika kami serahkan sengketa mereka itu padamu, lalu engkau memutuskan penyelesaiannya untuk kami, setelah itu kami akan beriman dan membenarkanmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak permintaan mereka, lalu Allah yang Maha Mulia menurunkan firman-Nya tentang mereka. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Quran Surat Al-Maidah 49-50. Ibnu Ishaq berkata, beberapa orang Yahudi antara lain Abu Yasir bin Akhtab, Nafi bin Abu Nafi, Azir bin Abu Azir, Khalid, Zaid, Izar bin Abu Izar, dan Asya, datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya mengenai rasul-rasul yang diimani oleh Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, katakanlah, hai orang-orang mukmin,
Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah 136. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut Nabi Isa bin Maryam, mereka mengingkarinya. Mereka berkata, kami tidak beriman kepada Isa bin Maryam, tidak pula pada orang-orang yang beriman kepadanya. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, katakanlah, hai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah, hanya lantaran kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya, sedang kebanyakan di antara kamu benar-benar orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Maidah 59. Rafi bin Haritsah, Salam bin Misikam, Malik bin Saif, dan Rafi bin Huraimalah datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, wahai Muhammad, bukankah engkau mengaku menganut agama Ibrahim, beriman kepada Taurat yang kami miliki, dan engkau bersaksi bahwa Taurat itu benar dari Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, benar. Namun kalian telah membuat kebitahan, menolak perjanjian yang telah diambil Allah dari kalian yang ada di dalamnya, kalian pun menyembunyikan apa yang diperintahkan kepada kalian untuk memaparkannya pada manusia. Maka aku berlepas diri dari bitah-bitah yang kalian bikin. Orang-orang Yahudi tersebut berkata, kami tetap berpegang teguh dengan apa yang berada pada tangan kami karena kami yakin bahwa kami ada dalam petunjuk dan kebenaran. Kami tidak beriman kepadamu tidak juga akan mengikutimu lalu Allah yang Maha Mulia menurunkan firman-Nya. Katakanlah, hai ahli kitab, kamu tidak pandang beragama sedikit pun hingga kan, menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu, Muhammad, dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka, maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu. Quran Surat Al-Maidah 68. Ibnu Ishaq berkata, An-Naham bin Zaid, Fardam bin Ka'ab, dan Bahri bin Amr datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, hai Muhammad, apakah engkau tidak tahu bahwa terdapat Tuhan lain selain Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada Tuhan yang pantas disembah selain Allah. Dengan ajaran ini aku diutus, dan kepadanya aku menyeru. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya. Katakanlah, siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Katakanlah, Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada Tuhan-Tuhan yang lain di samping Allah? Katakanlah, aku tidak mengakui. Katakanlah, sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah. Quran Surat Al-An'am 19-20. Rifa'ah bin Zaid bin Tabut dan Suwaid bin Al-Harits pura-pura berpenampilan sebagai muslim walaupun hakikat dia seorang munafik. Karena kepura-puraannya inilah, beberapa orang kaum muslimin mencintainya. Lalu Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya tentang Rifa'ah bin Zaid dan Suwaid bin Al-Harits. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, yaitu, di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir orang-orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman. Dan apabila kamu menyeru mereka untuk mengerjakan salat, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal. Katakanlah, hai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah, hanya lantaran kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya, sedang kebanyakan di antara kamu benar-benar orang-orang yang fasik. Katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah, di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi dan orang yang menyembah taghut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Dan apabila orang-orang Yahudi atau munafik datang kepadamu, mereka mengatakan, kami telah beriman, padahal mereka datang kepada kamu dengan kekafirannya dan mereka pergi daripada kamu dengan kekafirannya pula, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Quran Surat Al-Maidah 57-61. Jabal bin Abu Qusyair dan Samuel bin Zaid berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, tolong terangkan kepada kami kapankah hari kiamat akan terjadi bila engkau adalah benar-benar seorang nabi sebagaimana yang selama ini engkau ucapkan. Lalu Allah yang Maha Mulia menurunkan firman-Nya tentang Jabal bin Abu Qusyair dan Samuel bin Zaid, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya.
Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku, tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan aengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Al-A'raf 187. Klaim mereka bahwa Uzair anak Allah. Salam bin Misikam, Nu'man bin Abu Aufa Abu Anas, Mahmud bin Dahyah, Syas bin Qais, dan Malik bin As-Saif datang menem Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, bagaimana mungkin kami akan mengikutimu, sedangkan engkau telah meninggalkan kiblat kami, dan tidak meyakini Uzair sebagai anak Allah. Lalu Allah yang Maha Mulia menurunkan ayat tentang ucapan mereka tersebut. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah, dan orang Nasrani berkata, Al-Masih itu putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah lah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling. Quran Surat At-Taubah 30 hingga akhir kisah. Ibnu Hisyam berkata, Yudayuna artinya ucapan mereka itu sama dengan ucapan orang-orang yang kafir. Ibnu Ishaq berkata, Mahmud bin Sayhan, Nu'man bin Adha, Bahri bin Amr, Uzair bin Abu Uzair, dan Salam bin Misikam datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mereka berkata, wahai Muhammad apakah benar kebenaran yang engkau bawa itu bersumber dari Allah? Karena kami tidak mendapatkannya tersusun sebagaimana kitab Taurat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya kalian pun mengetahui bahwa yang aku bawa ini benar-benar dari Allah dan kalian telah mendapatkannya tertera dalam Taurat yang ada pada kalian. Andai semua manusia dan jin bersekutu untuk membuat sebagaimana apa yang aku bawa, mereka tidak akan kuasa untuk melakukannya. Usai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti itu, Finhash, Abdullah bin Suwariyah, Ibnu Salubah, Kinanah bin Ar-Rabi, bin Abu Al-Huqaiq, Asyah, Ka'ab bin Asa Samuel bin Zaid, dan Jabal bin Sukainah berkata serentak, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah melakukan apa saja untuk Rasulnya sesuai dengan kehendaknya. Jika dia mengutusnya sebagai nabi, dan dia kuasa melakukan apa saja yang dikehendakinya, maka turunkanlah kitab dari langit yang bisa kami baca dan kami mengerti. Apabila engkau tidak dapat melakukannya, kami datang kepadamu dengan membawa sesuatu sebagaimana yang engkau bawa. Maka Allah menurunkan firman-Nya. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia. Quran Surat Al-Isra 88. Ibnu Hisyam berkata, Zahir artinya aun pertolongan, dan pluralnya adalah Zuhara. Wahai orang yang memakai nama Nabi kau menjadi tonggak agama dan kau menjadi penolong bagi sang imam. Pertanyaan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Zu Al-Karnain. Ibnu Ishaq berkata, Huyai bin Akhtab, Ka'ab bin Asad, Abu Nafi, Asyah, dan Samuel bin Zaid berkata kepada Abdullah bin Salam ketika ia telah masuk Islam, kenabian tidak akan ada pada orang-orang Arab. Sahabatmu itu tak lebih hanyalah seorang raja. Usai mengatakan itu kepada Abdullah bin Salam, mereka menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertanya tentang Zu Al-Karnain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kisah Zu Al-Karnain yang diterimanya dari Allah seperti yang pernah beliau ceritakan kepada orang-orang Quraisy. Merekalah yang memerintahkan kepada orang-orang Quraisy untuk bertanya mengenai Zu Al-Karnain kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada saat orang-orang Quraisy mengirim An-Nadir bin Al-Harits dan Uqbah bin Mu'ad kepada mereka. Sikap kurang ajar mereka atas zat Allah dan kemarahan Rasulullah. Ibnu Ishaq berkata, dituturkan kepadaku dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, beberapa orang Yahudi datang menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berkata, wahai Muhammad, dialah Allah yang menciptakan makhluk. Lalu siapakah yang menciptakan Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah besar mendengar pertanyaan mereka hingga wajah beliau berubah disebabkan kemarahannya karena Allah. Maka datanglah malaikat Jibril guna menenangkan beliau. Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tenangkanlah dirimu wahai Muhammad. Malaikat Jibril datang dari Allah dengan sebuah jawaban atas pertanyaan yang mereka ajukan. Katakanlah, dialah Allah, yang Maha Esa, katakanlah, dialah Allah, yang Maha Esa, dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Quran Surat Al-Ikhlas 1-4. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat-ayat tersebut, mereka berkata kepada beliau, coba terangkan kepada kami wahai Muhammad, bagaimana penciptaan Allah, bagaimana tangannya, seperti apa lengannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertambah marah melebihi daripada kemarahannya yang pertama. Kemudian malaikat Jibril datang kepada beliau dan berkata sebagaimana yang ia katakan sebelumnya, serta membawa jawaban dan Allah atas semua pertanyaan mereka. Allah berfirman, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya.
Maha suci Tuhan dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surat Az-Zumar 67. Ibnu Ishaq berkata, Utbah bin Muslim mantan budak Bani Taim berkata kepadaku dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah yang berkata bahwa aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seluruh manusia saling bertanya di antara mereka hingga salah seorang dari mereka berkata, Allah lah yang telah menciptakan makhluk, maka siapakah yang menciptakan Allah? Apabila mereka mengatakan itu, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Quran Surat Al-Ikhlas 1-4. Kemudian hendaknya seseorang meludah kecil di sebelah kirinya sebanyak 3 kali, dan berlindunglah kepada Allah dari semua godaan setan yang terkutuk. 79. Perkara As-Sayyid, Al-Aqib dan perihal Mubahalah. Ibnu Ishaq berkata, delegasi Kristen Najran datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jumlah mereka 60 orang. Di antara mereka terdapat 14 tokoh terhormat di kalangan mereka. Dari 14 orang itu, 3 orang yang mengatur urusan mereka. Pertama, Al-Aqib. Jabatan Al-Aqib adalah pemimpin kaum, ahli pertimbangan, dan segala urusan tidak boleh diputuskan kecuali menurut pendapatnya. Ia bernama Abul Masih. Kedua, As-Sayyid. Jabatan As-Sayyid ialah administrator yang mengatur perjalanan dan kesepakatan umum. Yang menjabat As-Sayyid saat itu adalah Al-Aiham. Abu Haritsah bin Alqamah salah seorang dari Bani Bakar bin Wail. Dia uskup, pendeta, ulama dan pemilik Baitul Mirdas. Abu Haritsah datang ke tempat mereka dan menelaah kitab-kitab mereka hingga pengetahuannya tentang agama mereka sangat memadai. Raja-raja Bizantium Romawi yang memeluk agama Kristen menghormati dan memuliakan Abu Haritsah, mengirimkan pembantu, membangunkan gereja untuknya, dan memberikan banyak sekali kemudahan-kemudahan kepadanya. Itu semua dilakukan karena kapasitas ilmunya dan semangatnya dalam agama mereka. Sebab masuk Islamnya Qus bin Alqamah. Saat mereka telah siap sedia untuk berangkat menuju ke tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Najran, Abu Haritsah duduk di atas keledainya dengan arah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan di sampingnya terdapat saudaranya yang bernama Qus. Ada pula yang menyebut Qurs bin Alqamah. Keledai Abu Haritsah terperosok ke lubang, kemudian Qus bin Alqamah berkata, celakalah orang jauh tersebut. Yang dia maksud dengan orang jauh adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Haritsah berkata kepada Qus bin Alqamah, dirimulah yang binasa. Qus bin Alqamah berkata, mengapa demikian, wahai saudaraku? Abu Haritsah menjawab, demi Allah, sungguh orang itulah Nabi yang selama ini kita tunggu-tunggu. Qus bin Alqamah berkata kepada Abu Haritsah, lalu apa yang menghalangimu untuk masuk Islam sedangkan engkau mengetahuinya? Abu Haritsah berkata, kaum tersebut para raja Romawi telah memuliakan, mengangkat derajat dan menghormati kami. Mereka menginginkan agar kami menentang Nabi tersebut. Maka apabila aku memeluk Islam, mereka akan menarik semua fasilitas yang selama ini mereka berikan kepada kami. Qus bin Alqamah merahasiakan tentang dirinya dari Abu Haritsah sampai setelah itu ia memeluk Islam. Kisah ini berasal daripadanya sebagaimana disampaikan kepadaku. Ibnu Hisham berkata, telah dituturkan kepadaku, bahwa para pemimpin Najran mewariskan kitab-kitab milik mereka. Apabila salah seorang pemimpin mereka meninggal dunia, mereka segera mengalihkan kepemimpinan pada yang lain. Kitab-kitab tersebut dikunci dan tidak seorang pun yang memecahkannya. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin Najran berjalan-jalan dan ia jatuh terpeleset. Anak sang pemimpin berkata, celakalah orang jauh maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpin tersebut berkata, janganlah engkau berkata demikian, karena dia seorang nabi dan namanya tertera dalam kitab kita. Ketika pemimpin tersebut telah meninggal dunia, anaknya mempunyai keinginan kuat untuk memecahkan kunci kitab itu. Lalu ia membongkar kunci kitab tersebut dan mendapatkan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertera di dalamnya. Maka dia pun masuk Islam dan dengan keislaman yang bagus. Orang inilah yang berkata kepadamu, dia lari dengan tali pingging yang melorot. Janin di perutnya menonjolkan melahirkan agamanya berbeda dengan agama Kristen mereka salat menghadap ke timur. Ibnu Ishaq berkata, Muhammad bin Ja'far bin Zubair berkata kepadaku, pada saat delegasi Najran tiba di kediaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan masuk ke masjid beliau pada saat waktu salat Asyar telah tiba, mereka memakai pakaian bergaris yang berasal dari Yaman dengan jubah dan mantel warna-warni menawan sebagaimana yang biasa dikenakan orang-orang Bani Al-Harits bin Ka'ab. Salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melihat mereka ketika itu berujar, kami tidak pernah melihat delegasi seperti mereka. Pada saat salat mereka telah tiba, mereka langsung berdiri di masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mereka pun salat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, biarkanlah mereka melakukan salat. Mereka salat dengan menghadap ke arah timur. Ibnu Ishaq berkata, nama ke-14 delegasi Najran adalah sebagai berikut, Al-Aqib Abdul Masih, As-Sayyid Al-Aiham, Abu Haritsah bin Alqamah saudara Bani Bakar bin Wail, Aus, Al-Harits, Zaid, Qais, Yazid, Nabai, Huwailid, Amr, Khalid, Abdullah, Yohanes. Mereka membawa 60 kendaraan.
Sebagai juru bicara kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menunjuk Abu Haritsah bin Alqamah, Al-Aqib Abdul Masih, dan As-Sayyid Al-Aiham. Mereka menganut agama Kristen model raja, walaupun dalam beberapa hal mereka berbeda. Mereka berkata, Isa adalah Allah. Mereka juga berkata, Isa adalah anak Allah. Mereka juga berkata, Isa adalah satu dari tiga Tuhan. Demikianlah ucapan orang-orang Kristen itu. Mengenai perkataan mereka bahwa Isa adalah Allah, mereka berargumen bahwa Isa bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit, memberi tahu hal-hal yang gaib, dan membuat burung dari tanah lalu meniupnya hingga menjadi burung hidup. Itu semua adalah perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kami jadikan dia sebagai tanda kebesaran kami pada manusia. Maryam 21. Mengenai perkataan mereka bahwa Isa adalah anak Allah, mereka berkata, Isa tidak mempunyai ayah yang bisa diketahui. Ini belum pernah terjadi pada anak keturunan Adam sebelum mereka. Mengenai perkataan mereka bahwa Isa adalah salah satu dari tiga Tuhan, mereka berargumentasi dengan menggunakan firman Allah, kami berbuat, kami memerintahkan, kami menciptakan, dan kami memutuskan. Mereka menambahkan, bahwa jika Allah itu satu, maka dia berfirman aku bukan kami berbuat, aku memerintahkan, dan aku menciptakan. Namun Tuhan itu adalah dia sendiri, Isa, dan Maryam. Al-Quran menurunkan firman-Nya tentang masing-masing perkataan mereka tersebut. Setelah dua pendeta tadi mengatakan itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, masuklah kalian berdua ke dalam Islam. Namun kedua pendeta tersebut menjawab, kami telah masuk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian berdua belum masuk Islam. Kedua pendeta tersebut berkata, kami telah masuk Islam sebelum engkau memasukinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian berdua berdusta. Kalian berdua terhalang masuk Islam karena masih meyakini bahwa Allah mempunyai anak, karena kalian berdua menyembah salib dan memakan daging babi. Kedua pendeta itu menukas, jika demikian lalu siapa ayahnya, wahai Muhammad? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam tidak menjawab pertanyaan kedua pendeta itu.